membantu yang lainnya. Penyakit ginjal, kemudian apa tadi? Ada asam urat, kolesterol, kemudian gula ya. Iya. Kalau asam urat dan kolesterol itu memang satu paket istilahnya. Jadi tipikal yang dulu yang sering saya alami, yang memang itu sudah saya adakan penelitian, ya ini penelitian, jadi bukan aneh-aneh sebenarnya ya pemirsa di rumah, ini penelitian. Jadi asam urat dan kolesterol itu berawal dari kekakuan kita. Jadi kalau kita tes darah, kemudian dokter menemukan, di lab itu menemukan bahwa kita ada kolesterol, kemudian ada asam urat ya, itu berarti kita orangnya tipikalnya agak kaku. Ya, dia agak sulit dinasehatin, agak sulit menerima masukan, agak kaku siapapun. Nah, itu insya Allah bisa hilang tanpa obat. Kalau memang kekakuan ini ngertiin, kemudian berubah menjadi agak lebih santai, lebih rileks, lebih pokoknya mau mendengarin nasihat. Nah, insya Allah itu hilang, betul hilang. Kemudian permasalahan dengan ginjal itu berfungsi sebagai penyaring. Nah, selama ini yang saya ketahui tentang seseorang yang punya penyakit ginjal itu berhubungan dengan orang tersebut atau kita, kalau kita yang sakit ginjal, kita itu belum bisa menyaring mana yang benar dan mana yang salah. Jadi kadang-kadang kita kan punya ego ya. Kalau kita itu sebenarnya salah, tapi kan kadang kita nggak mau disalahkan, benar nggak Bu? Ya, kita nggak mau. Padahal kita itu sebenarnya tahu di dalam hati kita itu sadar bahwa kita itu salah. Tapi kenapa mulut ini ikut ngomong, marah, malah nggak karu-karuan? Nah, akhirnya lama-kelamaan kalau itu dilakukan bertahun-tahun, akhirnya Allah akan nyentil ceritanya dengan penyakit ginjal. Jadi tidak bisa menyaring mana yang benar dan mana yang salah. Maksud saya, yang salah itu kadang kita benarkan, tapi yang benar malah kita salahkan. Nah, itu biasanya nanti penyakitnya ginjal. Nah, kalau yang gula, ini biasanya saya minta maaf, biasanya gula ini orangnya kalau nyuruh itu harus dilakukan. Harus dilakukan, kalau nggak mau jelas marah pasti. Nah, itu gula pasti. Otoriter gitu. Iya, otoriter mirip. Nah, jadi kalau nggak dilakukan marah. Walaupun pendiam, tapi nanti kalau dia udah nyuruh, kalau nggak mau marah ya, gitu aja. Nah, jadi sebenarnya insya Allah ketemu. Karena banyak sekali jamaah yang kena gula, alhamdulillah banyak sembuh. Ya, jadi padahal gula ini penyakit yang menurut ilmu kedokteran barat itu memang tidak bisa diobati. Dia harus nyuntik dengan insulin. Ya, makanya di sini saya cerita, insya Allah lewat acara Bengkel Hati ini, kita akan memahami penyakit kita dan kita mencoba kembali ke jalan Allah. Benar nggak? Ini kan akhlak. Oh, akhlak saya berarti nggak bagus. Saya harus kembali ke jalan Allah untuk kita besok itu bisa ke surga itu tanpa masuk neraka dulu. Ini ceritanya. Amin ya. Amin. Yang kemudian yang kedua ya. Ini